Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama channel Kelipunan Desa. Oke, untuk di video kali ini, alhamdulillah untuk proses plester dinding ini sudah di bagian luar, dulur. Kita lihat untuk di bagian dalam. Ini ya dulur, ini menggunakan jidar ya dulur. Jadi tidak memakai kepala plesteran. Jadi hanya langsung menggunakan jidar. Ini untuk di bagian dalam. Jadi ini tinggal menunggu agak kering ataupun kering, nanti tinggal kita pelamir, kemudian dicat ya dulur. Kemudian untuk di bagian kamar mandi ini belum ya dulur. Jadi untuk bagian dalam kamar mandi ini belum. Jadi untuk ukuran kamar mandi ini 2 meter kali 3 meter ya dulur. Dan untuk tingginya ini 2 meter 75 kurang lebih dulur. Dan oke dulur, saya ingatkan kembali untuk dulur-dulur yang baru mampir atau bertemu di channel Kulipangan Desa, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Satu subscribe sangat berarti bagi saya, dan agar lebih semangat lagi dalam saya membagikan konten-konten di seputar bangunan. Jadi untuk posisi di bagian dalam seperti ini ya dulur. Nah ini bisa dilihat ya dulur untuk uh, plesterannya. Jadi ini hanya menggunakan jidar ya dulur. Jadi menggunakan jidar, tidak menggunakan kepala plesteran, itu hasilnya seperti ini ya dulur. Jadi nanti akan sedikit saya praktekkan ya dulur, seperti apa untuk di daerah saya ini cara plasternya ya dulur. Nah ini untuk tembok yang lama, rumah yang lama. Ini di bagian kamar. Nah seperti ini ya dulur. Jadi ini untuk pasir di daerah saya ini ya dulur, khususnya ini sangat halus sekali ya dulur. Jadi ini tidak diayak ya dulur. Jadi memang untuk pasirnya seperti ini ya dulur. Tapi untuk di daerah-daerah seperti eh, di desa saya ya dulur, di Jogja sana itu biasanya menggunakan pasir dari kali ya dulur. Jadi biasanya campur dengan batu koral kecil-kecil itu ya dulur. Jadi untuk di daerah sini, di daerah perantauan saya ya dulur, di perantauan saya ini untuk pasirnya ini sangat halus sekali ya dulur. Jadi ini tidak diaci lagi ya dulur. Jadi seperti ini ya dulur. Jadi untuk proses selanjutnya misalkan mau dicat, tinggal kita pamer, kemudian sudah siap untuk dicat ya dulur. Seperti itu. Oke ya dulur, akan saya praktekkan ya dulur nanti di bagian sebelah sini. Ini ya dulur, di mas brek yang master ini ya dulur. Di saya di bagian atas ya dulur. Saya di bagian atas. Kebetulan ini sudah ya dulur untuk di bagian belakang. Jadi ini untuk di bagian kamar mandi yang kita dak kemarin, ini ada pad sedikit ya dulur. Nah ini ada padnya sedikit, jadi harus kita beri pad. Kenapa? Karena untuk airnya nanti tidak lewat di dinding ya dulur, jadi tidak lumutan seperti itu dulur. Jadi kita kali menggunakan pad seperti ini ya dulur. Nah ini untuk setengah hari tadi ya dulur. Di setengah hari tadi ini dari kusen pintu ini sampai di ujung sana ya dulur.
Jadi untuk jidarnya ya dulur, untuk jidar kita menggunakan ini potongan potongan baja ringan ya dulur, atau taso ya. Ini menggunakan jidar seperti ini, untuk panjang ini 2 meter ya dulur. Jadi kita hanya menggunakan jidar seperti ini untuk meratakan plesterannya dulur. Dan oke ya dulur, kita akan lanjut, nanti saya praktekkan ya dulur. Oke ya dulur, akan saya praktekkan sedikit ya dulur. Oke, jadi untuk sebelumnya sudah kita siram ya dulur, sudah kita siram menggunakan air ya dulur tentunya. Usahakan basah ya dulur, usahakan basah, jadi untuk adukannya ini tidak cepat kering ya dulur. Dan kemudian untuk cara menempelkannya ini tergantung dengan kebiasaan ya dulur. Menurut saya kebiasaan, ada yang kita kemprat menggunakan centong ataupun menggunakan press cam ya dulur. Ya kan saya coba kamprot dulu ya dulur menggunakan centong ya dulur. Kita pasang alas papan ya dulur untuk adukan yang jatuh biar bisa digunakan lagi ya. Jadi untuk cara menempelkan adukan ini banyak ya dulur, jadi tidak harus seperti ini ya dulur. Ini untuk durasi video mungkin agak sedikit lama ya dulu, sedikit lama, ya, agar dulur-dulur pemula khususnya ini lebih paham ya dulu, seperti apa bila tidak menggunakan kepala plesteran ya dulu, hanya menggunakan jidar ya dulur. Ini kita kamprot ya dulur. Nah, kemudian untuk menggunakan gosokan besi atau reskam ya dulur, ini kita coba juga. Jadi untuk biasanya harus encer ya dulur untuk menggunakan reskam ini. Itu ya dulu. Jadi banyak sekali untuk caranya ini, jadi tergantung dengan kebiasaan ya dulur.
Jadi tidak perlu terburu-buru ya dulur. Jadi kalau untuk saya pribadi plester dinding ini tidak bisa cepat ya dulur. Jadi kita sesuaikan saja dengan kemampuan ya dulur. Jadi tidak usah memaksakan untuk cepat untuk plasteran ini ya dulur. Karena untuk pekerjaannya ini bukan hanya 1 atau 2 hari ya dulur. Jadi slow saja, yang penting hasilnya nanti maksimal seperti itu ya dulur. Jadi kita usahakan untuk ketebalan ini disesuaikan dengan yang di bagian atas ya dulur. Kita tunggu adukan dulu dulur. Menunggu adukan dulu dulu. Adukannya belum datang ya dulur. Ini hanya berdua ya dulur. Jadi pelan-pelan saja. Jadi pelan-pelan saja ya dulur. Hanya sehari mungkin ya dulur. Jadi oleh karena saya ini pemula ya dulur, jadi slow saja. Kira-kira seperti ini ya dulur. Jadi kita ratakan dulu, kemudian kita sesuaikan juga untuk perkiraan ketebalannya, baru nanti kita jidar, kemudian kita gosok menggunakan gosokan kayu ya dulur. Ini masih kurang ya dulur. Jadi bisa kita awasi dari samping seperti ini ya dulur. Kelihatan misalkan kurang, kita tambah lagi. Ini untuk ketebalan kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ya dulur. Kurang lebih ya dulur. Ini masih kurang ya dulur. Jadi kita coba cek menggunakan jidar ya dulur. Nah seperti ini dulur.
Jadi kalau untuk di bagian atas ini sudah diplaster ya dulur, untuk di bagian bawah ini tinggal mengikuti ya dulur. Nah, ini masih kurang ya dulur. Jadi hanya berdua dulur untuk hari ini bersama Mas Brek. Mas Bagong tidak hadir lagi. Jadi untuk yang belum kita plaster tinggal sebelah barat ya dulur. Untuk di bagian belakang ini sedikit lagi. Kalau besok ini semua berangkat bertiga ya dulur, mudah-mudahan ini sudah selesai untuk proses plaster ini ya dulur. Jadi kita tambah lagi ya dulur, kita tambah lagi untuk bagian yang kurang ya dulur. Pokoknya tidak usah terburu-buru ya dulur. Jadi tidak perlu tepat ya dulur. Di slow saja, oleh karena kita kerja ini bukan hanya sehari 2 hari ya dulur. Kalau cuma sehari ataupun 2 hari mungkin kita ngebut itu. Tapi saran saya slow saja dulur. Di slow saja, yang penting untuk hasilnya ini bisa maksimal ya dulur. Dan kita jidar lagi ya dulur. Kalau kita tambah, kita jidar lagi. Nah, setelah seperti ini ya dulur, jadi masih sedikit-sedikit yang belum rata ini, kita bisa menggunakan gosokan kayu ya dulur. Kita gunakan gosokan kayu dan kita tambah untuk bagian-bagian yang seperti ini ya dulur. Dikurang sedikit-sedikit kita tambah menggunakan adukan menggunakan gosokan kayu ya dulur. Kita putar seperti ini ya dulur. Jadi kalau kita putar untuk gosokan kita ya dulur,
kita putar menggunakan gusukan ini tidak nyangkut ya dulur, itu biasanya rata ya dulur. Tapi kalau ada yang kurang rata itu biasanya nyangkut-nyangkut ya dulur. Itu jadi seperti ya dulur, kita putar seperti ini ya dulur. Untuk gosokan kayu nih ya dulur, untuk gosokan kayu ini lebih enak lagi menggunakan kayu jati ya dulur. Jadi kita buat menggunakan papan kayu jati, jadi lebih licin ya dulur. Yang biasa saya gunakan itu kayu jati dulur. Karena lebih mudah untuk menggunakannya dulu. Lain dengan kayu-kayu misalkan kayu nangka ataupun kayu lainnya ya dulu. Kayu jati ini lebih enak gitu untuk menggunakan. Lebih mudah. Seperti ini ya dulu. Bisa dilihat untuk hasilnya, jadi tidak saya skip ya dulu, tidak saya skip agar dulur-dulur ini, para pemula khususnya ini lebih paham, untuk lebih memahami bagaimana caranya untuk plesteran tidak menggunakan kepala plesteran ya dulur, jadi hanya menggunakan jidar. Sebenarnya memakai kepala ataupun menggunakan jidar ini untuk hasilnya tidak jauh beda ya dulur, sama saja, yang penting kita laten ya dulur. Nah, seperti itu dulur. Yang kiranya kurang bisa kita tambah. Kemudian kita cek lagi ya dulur, kita cek lagi menggunakan jidar ya dulur. Kita lihat dari dekat ya dulur. Kita tempel seperti ini ya dulur. Nah, seperti ini ya dulur. Ini itu yang untuk di bagian yang atas ya dulur, ini yang baru tadi. Jadi untuk hasilnya sama saja dulur. Di ratanya ini kita menggunakan jidar itu seperti itu ya dulur. Lain halnya kalau kita hanya menggunakan gosokan ya dulur, itu bisa saja ya dulur, bisa saja rata ya dulur, tapi itu harus benar-benar telaten ya dulur. Jadi saya tidak mengatakan memakai gosokan kayu saja itu tidak bisa rata, itu tidak ya dulur, tapi tentu saja harus lebih telaten lagi. Jadi saran saya kita gunakan jidar, walaupun tidak memakai kepala plesteran nih, hasilnya nanti akan rata ya dulur, seperti itu. Jadi untuk di daerah saya dulur, setelah merata seperti ini langsung kita gosok lagi menggunakan gosokan besi ataupun reskam ya dulur. Jadi nanti hasilnya seperti yang di bagian atas. Jadi jarang ya dulur, untuk di daerah saya ini termasuk jarang untuk plesteran ini diaci ya dulur. Jadi biasanya seperti ini ya dulur. Setelah rata kita gosok menggunakan gosokan besi ataupun reskam ya dulur. Jadi ini otomatis kita usahakan jangan sampai kering ya dulur. Kalau terlanjur kering ini susah ya dulur. Nah ini untuk di bagian sambungan ini harus telaten ya dulur. Jadi kita semprot menggunakan
air menggunakan botol aqua bekas ya dulur. Dan kita isi air, kita lubangi untuk bagian tutup. Jadi nanti sambil menggosok ini kita semprot ya dulur. Nah, di sini nampak masih ada lubang kecil seperti ini ya dulur. Bisa kita tambah lagi ya dulur. Untuk bagian bawah belum ya dulur, nanti supaya tidak terlalu panjang untuk durasinya ya dulur. Yang penting nanti dulur-dulur sudah paham ya dulur. Untuk di bagian sambungan ya dulur, biasanya otomatis sudah agak mengering untuk yang lama, jadi kita semprot menggunakan air, kemudian kita gunakan gosokan besi atau rekam untuk menggosok. Seperti ini ya dulur, pokoknya harus telaten ya dulur. Oke ya dulur, jadi kurang lebih seperti itu ya dulur untuk caranya ya dulur. Jadi cara untuk di daerah saya itu seperti ini ya dulur, jadi mungkin nanti bisa berbagi pengalaman ya dulur untuk di daerah-daerah dulur-dulur seperti apa. Oke ini ya dulur, ini hasilnya untuk kelurusannya atau ratanya ya dulur, bisa dilihat di ini lumayan rata ya dulur, bisa dikatakan rata ya dulur nih, walaupun tidak menggunakan kepala plesteran dulur, oleh karena kita menggunakan jidar tadi ya dulur. Jadi seperti itu untuk cara-caranya. Jadi mungkin dulur-dulur sudah paham dari pertama tadi, tidak saya skip ya dulur, jadi agar lebih paham itu seperti ini ya dulur. Jadi tidak saya skip. Jadi dari awal tadi kita menempelkan adukan sampai menggosok itu seperti ini ya dulur. Oke, terima kasih ya dulur. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk para pemula khususnya. Jangan lupa juga di like, share, dan komen. Aktifkan untuk lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Kulit Bangunan Desa. Jangan lupa juga saya ingatkan untuk dulur-dulur yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagi saya agar lebih semangat lagi membagikan konten-konten seputar bangunan. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.